Kesulitan utamanya adalah ketika harus berperan pada saat yang bersamaan, kepalanya juga kepala sutradara. Jadi kemampuan untuk fokusnya tuh jadi tantangan terbesarnya. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo, saya Sofia Lacuba. Oh bukan ya, saya Asri Welas. Saya Asri Welas di film Mendarat Darurat. Saya berperan sebagai tantenya Glenn. Halo Sobat 21, saya Panji Pragiwaksono. Saya nulis, menyutradarai dan berperan di film Mendarat Darurat. Saya juga ngurus catering, orang lokasi, orang kostum, pawang hujan. Ide filmnya sebenarnya datang dari MD Pictures. Jadi waktu itu saya ditanya, lo ada cerita yang mau lo direct nggak? Kata orang MD. Saya bilang ada. Coba email beberapa premis. Terus saya nge-email 3 premis film. Dipanggil meeting. Pas duduk bareng, pertanyaannya adalah, lu bisa nggak nulis kalau ceritanya bukan datang dari lu? Terus saya bilang, kayaknya enggak deh. Soalnya nggak ada semangatnya gitu. Terus dari pihak MD bilang, coba lu denger dulu. Dia ceritain premisnya Mendarat Darurat. Selesai diceritain, terus saya mikir, wah lucu banget itu filmnya. Kasih waktu deh. Saya coba kembangin draft 1. Dalam berapa bulan draft 1 dikasih, terus mereka suka, terus akhirnya ya udah kita jalanin film tersebut. Jadi idenya memang bukan datang dari saya, tapi pas dikasih dengar premisnya seperti apa, langsung tertarik dan ngerasa ini bakal jadi film yang seru. Jadilah film Mendarat Darurat. Aku tuh berperan sebagai Tante Vera ya. Tante Vera di sini tuh sebenarnya seperti ibu kebanyakan ya, seperti tante-tante kebanyakan yang ikut campur urusan orang, bawel ya, terus sangat mencintai keluarga besar ya, udah pasti lah, namanya juga ibu-ibu ya gitu, rame tapi juga sopan. Satu-satunya pemain yang udah ada di kepala ketika nulis itu cuma Marissa Anita. Cuman saya tahu MD itu nggak terbiasa. Kayaknya mungkin ini proyek pertama sama Marissa Anita. Jadi saya lempar aja nama. Kalau boleh sih Marissa Anita jadi karakter Maya. Terus dapat infonya bahwa Marissa bersedia. Kabar berikutnya tiba-tiba dikabarin, Reza mau, lu mau nggak? Ya mau, lu gila kali. Reza Radian mau, ya pasti mau. Nah ketika Reza udah on board, baru kemudian kita mikir siapa ya yang akan jadi pasangan yang pas gitu untuk karakter Kania. Ngeliat cari opsi yang segar, yang beda, yang seru. Reza juga belum pernah sama Luna. Akhirnya nawarin ke Luna, Lunanya mau, dan akhirnya dari ensemble cast yang menarik ada Marissa, Reza, Luna, dan Heru. Sama, saya juga orangnya juga kepoan, Tante Vera pun kepo. Tapi kayaknya lebih kepo dia deh. Lebih kepo Tante Vera. Asri Welas tuh kayaknya nggak terlalu mau tahu urusan orang. Tapi kalau Tante Vera nih sangat mau tahu urusan orang. Campur banget. Sementara kalau Asri Welas cuek. Jadi itunya yang beda. Kalau ramenya mungkin sama, kita rame. Kesulitan utamanya adalah ketika harus berperan pada saat yang bersamaan, kepalanya juga kepala sutradara. Jadi acting sangat butuh fokus. Saya berakting dengan baik aja rasanya belum. Tapi terus udah gitu kepalanya harus ngebagi dua dengan menjadi sutradara. Jadi kemampuan untuk fokusnya tuh jadi tantangan terbesarnya. Untungnya lawan main saya selalu luar biasa actingnya, dan kadang-kadang acting itu kan semakin mudah untuk kita percaya kita ada di situasi itu, semakin mudah kita percaya bahwa kita adalah karakter itu, kalau lawan main kita juga begitu bagus menjadi karakter tersebut. Jadi untungnya kebantu sama pemain-pemain, tapi tantangan terbesarnya di situ. Panji itu terus terang salah satu idolaku. Ya, sebagai stand up komedi ya gitu. Jadi aku seneng banget bisa kerja sama Panji karena dia menulis kisah Mendarat Darurat ini, perselingkuhan yang sebenarnya berat tapi dikemas secara apik, menarik, dan banyak ketawa, canda, tapi pun ada
hal yang sangat memilukan hati ya gitu. Dan jadi dikemasnya menurutku paket lengkap buat kita sama-sama nonton, ada pesannya, tapi pun diberikan secara live. Setelah dilihat barang jadinya sangat-sangat puas, karena kadang-kadang kalau kita nulis dan kita menyutradarai, kita jadi posesif dengan bagaimana gambarannya di kepala kita. Karena kita yang nulis nih, kalau penulisnya nyerahin skripnya ke sutradara yang berbeda, orang yang berbeda kan kadang-kadang sutradara punya kuasa sendiri tuh untuk mengartikan naskahnya. Tapi yang nulis dan yang menyutradarai orangnya sama. Jadi pada awalnya sempat mikir, oh ini harus definitif, harus kayak gini. Tapi yang pemain berikan dan kru juga berikan dari sisi lokasi, wardrobe, pengambilan gambar, cahaya, itu di atas yang saya bisa bayangkan. Sehingga ketika dilihat produk akhirnya jadinya mengagumkan sekali. Saya aja yang nulis kaget bahwa barang hasil itu bisa seperti ini, seindah ini, sebagus ini. Dan saya ngasih kredit untuk kru saya, untuk pemain-pemain saya. Dan ini proyek yang sangat saya banggakan, saya senang banget melihat film ini. Makanya dari lama nggak sabar untuk ini dilihat sebanyak-banyaknya orang. Dan akhirnya tiba juga harinya di mana orang bisa nonton film Mendarat Darurat. Sebenarnya seru banget karena film Mendarat Darurat ini dikemas perselingkuhan bukan dari sedihnya, bukan dari segitu nightmare-nya, tapi dikemas dengan banyak komedi dan sebenarnya banyak pesan-pesan tapi bukan untuk mengajarkan gitu. Jadi mudah-mudahan yang bagus ditiru, yang jelek gak usah lah. Jadi cukup dilihat, oh ternyata gambaran perselingkuhan seperti ini. Nah, untuk yang mengalami gitu ya udah pasti rasanya sakit, rasanya berat, tapi ya namanya hidup, kayaknya life must go on seperti di film ini. Nggak ada yang ingin saya sampaikan. Film hiburan. Nggak usah mikir aneh-aneh. Nonton, ketawa-ketawa, terenyuh, pulang, happy. Itu aja. Paling yang ingin disampaikan adalah bahwa mungkin selingkuh tuh nggak hitam putih gitu. Kadang-kadang kan kalau dengar selingkuh kan pasti yang salah pelakor, yang salah yang selingkuh. Atau mungkin kadang-kadang orang berpihak justru sama, oh salah si pasangannya siswanya gini-gini. Nah nanti pas nonton tuh akan ada kombinasi dari semuanya sehingga kerasanya nggak kayak hitam putih lah. Mendarat Darurat atau perselingkuhan ini sangat relate untuk kehidupanku. Karena apa? Karena terjadi kepada teman-temanku, terjadi juga pada sekitarku. Jadi rasanya relate banget. Karena begitu ditawarin pun, Aduh Ji ini seru banget gitu. Karena sesuatu yang memang terjadi. Mungkin di perkantoran terjadi, di keluarga terjadi perselingkuhan, bahkan di komplek atau perumahan tetangga-tetangga mungkin kita juga bisa melihat hal-hal yang kok kayaknya jalannya bukan sama pasangannya gitu lah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini Mendarat Darurat tayang di 21 bisa dinikmati di seluruh Indonesia dan para sobat 21 juga mendapatkan pesan ketika menonton dan mudah-mudahan bisa tertawa, menangis dan bahagia bersama. Satu kata untuk Mendarat Darurat, emosi. Jadi Sobat 21 harus nonton Mendarat Darurat. Di Cinema 21. Ajak selingkuhan nggak ya? Biar insaf. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.